أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam.
Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 187. Bismillah, alhamdulillah, biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk berhaqqa tilawatih, untuk belajar membaca Al-Quran dengan tartil, berupaya untuk memahaminya dan belajar untuk mengamalkannya, serta belajar untuk mendakwahkannya. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, hadis-hadis Nabi yang kita baca, kita akan selalu ingat untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan berupaya untuk menjauhkan semua larangan Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sesungguhnya, Allah berikan kepada kita kokoh Islam kita, iman kita, taat kita, benar kita, dan sabar kita. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita kekhusyuan di dalam sholat, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesanggupan untuk bersedekah, zakat, infak, sedekah. Dan juga mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang beriman dan takwa. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirona ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menundukkan nafsu mutmainnah, nafsu amarah, nafsu lahawiyah, dan nafsu sofiyah, ya, supaya diri kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berzikir, ya Dek, berzikir kepada Allah di mana saja kita berada, sedang apa kita, senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan suami dan istri dan suami itu diumpamakan seperti pakaian, ya. Jadi saling menutupi, ya. Seorang suami yang baik, ya, menutupi aib istrinya, seorang istri yang baik, ya, menutupi aib suaminya, dan selalu beriman takwa, kemudian beramal soleh, dan selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati di dalam menetapi kesabaran, ya. Apabila seorang suami, seorang istri, anak dan anak cucu kita bisa seperti itu, maka insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri, ya. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 222,
dan juga Al-Baqarah 223 ya. Jadi orang-orang yang mau bertaubat, kembali kepada Allah, berhenti dari segala dosa-dosa yang dia lakukan, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Ya, jadi perilaku-perilaku yang baik yang kita lihat tadi, ya, baca Al-Quran, baca hadis, ya, kemudian kita berupaya memohon kepada Allah agar Islam, iman, taat benar, sabar, khusyuk, sedekah, puasa, bisa menjaga kehormatan kita dan berzikir. Itu bisa dilihat dalam surat 33 namanya Al-Ahzab ayat 34 sampai 35. Lah, kesemuanya itu agar kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita perhatikan kandungan yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 187. Pada ayat ini Allah menerangkan udzur atau halangan yang membolehkan untuk meninggalkan puasa, serta hukum-hukum yang bertalian dengan puasa. Banyak riwayat yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 187 deh ya. Antara lain pada awal diwajibkan puasa, para sahabat Nabi dibolehkan makan, minum, dan bersetubuh sampai sholat isya atau tidur. Apabila mereka telah sholat isya atau tidur, kemudian bangun, maka haramlah bagi mereka semua itu. Pada suatu waktu Umar bin Khattab bersetubuh dengan istrinya sesudah sholat isya, dan beliau sangat menyesal atas perbuatan itu dan menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Maka turunlah ayat ini menjelaskan hukum Allah yang lebih ringan daripada yang telah mereka ketahui dan mereka amalkan, bahwa sejak terbenamnya matahari maghrib sampai sebelum terbit fajar atau subuh, dihalalkan semua apa yang tidak diperbolehkan pada siang hari pada bulan Ramadan, dengan penjelasan sebagai berikut. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari Ramadan bersetubuh dengan istri kamu, karena mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu telah mengkhianati diri kamu, yakni tidak mampu menahan nafsu dengan berpuasa seperti yang kamu lakukan. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi keringanan pada kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 187. Artinya sekarang kamu diperbolehkan bersetubuh dengan istri kamu dan berbuat hal-hal yang dibolehkan untuk kamu. Makan dan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu sampai terbit fajar. Sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Selain dari itu, kamu dilarang pula bersetubuh dengan istrimu ketika kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan menegaskan bahwa larangan-larangan yang telah ditentukan Allah itu tidak boleh kamu dekati, dan janganlah kamu melampaui dan melanggarnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada umat manusia agar mereka bertakwa. Jadi sekali lagi, Islam ini turun ya Dek ya, untuk mengatur ya semua
urusan-urusan manusia ya Dek ya. Ya urusan-urusan tentang akidahnya diatur, tentang syariat juga diatur ya, tentang ibadah juga diatur, muamalah juga diatur, berbagai kisah-kisah di dalam Al-Quran juga diturunkan agar umat ini hidup ya bisa melihat contoh-contoh yang sudah ada pada zaman dahulu ya, sehingga dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama, dengan segala ilmu-ilmu yang ada ini diharapkan manusia bisa memilah dan memilih ya Dek, mana contoh-contoh yang baik yang harus ditiru dan mana contoh-contoh yang jelek yang harus ditinggalkan. Jadi karena kita ini sudah berada di zaman akhir ya Dek ya, nabinya juga nabi yang terakhir, umatnya juga umat yang terakhir, maka tentunya kita harus menengok ya. Makanya Al-Quran ini 114 surat, 6.236 ayat. Ini mari kita baca, kita fahami, kita amalkan, kita dakwahkan agar umat manusia ini menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa. Allah berjanji apabila warga bumi ini Dek ya mau beriman dan takwa, keberkahan dari langit akan diturunkan ya Dek. Hujan yang turun menjadi barokah ya Dek. Ya, bumi yang kita tempati menjadi barokah ya, bisa menumbuhkan tanam-tanaman yang tanaman itu berbuah sehingga nanti bisa dimanfaatkan, bisa dimakan ya, bisa diminum ya, air susu ya, air yang bersih, tanam-tanaman ya, daging dari binatang-binatang yang dihalalkan Allah semua ya, dari bumi dan isinya, langit dan isinya Allah ciptakan untuk keperluan manusia. Lah manusia ini yang diamanai sebagai khalifah di muka bumi. Makanya manusia ini pemimpinnya, ya memimpin umat binatang, ya memimpin umat jin, ya memimpin umat tetumbuhan, dan kita ini adalah umat manusia. Berkali-kali ya, Allah berkali-kali di dalam Al-Quran itu memanggil wahai manusia. Jadi kalau Allah itu memanggil wahai manusia, berarti kita semuanya ini adalah apa? Kita ini adalah manusia ya. Nah, manusia itu adalah anak cucunya Mbah Nabi Adam alaihis salam. Ada, Allah juga memanggilnya dengan wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau wahai manusia itu sifatnya umum, semenyeluruh, tapi kalau amanu itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya mudah-mudahan umat yang ada di bumi ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan mengetahui, jadi agama Islam ini akan mengetahui cinta kepada para nabi-nabinya ya, termasuk nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat Dek nanti di surat 61 ya, ayatnya ayat 6. Jadi nabi kita ini luar biasa. Allah menamakan yaitu Ahmad ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi kita ini seorang nabi yang punya sifat sidik, jadi kemudian fatonah, amanah dan
tabligh ya. Jadi berkepribadian apa Dek? Pribadi yang luhur dan mulia. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi umat Nabi Muhammad yang punya akhlak mulia, dan mudah-mudahan kita ini menjadi umat-umat yang berprestasi ya, selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Surat 28 ayat 77, dan juga termasuk surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.